Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Maryuni selaku Guru Pembimbing Bahasa Indonesia, beserta rekan-rekan yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran daring dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Serta saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah pidato tentang pandemi COVID-19. Dunia kita saat ini berada dalam kecemasan dan kesulitan yang dahsyat sebagai akibat dari penyebaran pandemi COVID-19 yang sangat cepat. Ratusan ribu orang terinfeksi dan ribuan orang meregang nyawa. Dalam kondisi yang genting ini, kita sebagai negara, bangsa dan individu harus memikul tanggung jawab untuk memainkan peran dalam memerangi wabah ini. Virus corona ini menyerang sistem pernapasan. Gejala virus ini ditandai dengan demam tinggi, batuk, sakit tenggorokan, dan hilangnya indera penciuman. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat atau pneumonia, bahkan hingga kematian. Pandemi COVID-19 memang telah mengubah banyak hal dari kehidupan normal manusia, mulai dari kebiasaan melakukan komunikasi, kebiasaan berinteraksi, dan kebiasaan dalam memelihara kesehatan. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan protokol kesehatan dengan menganjurkan pemakaian masker hingga social distancing. Masker sudah menjadi semacam kebutuhan pokok. Masker dibutuhkan oleh siapa saja dan di mana saja. Masker tidak hanya digunakan oleh mereka yang melakukan aktivitas di luar ruangan, tetapi juga digunakan oleh mereka yang melakukan aktivitas di dalam ruangan. Di kehidupan normal yang baru ini, mari kita budayakan memakai masker sebagai norma kehidupan yang harus kita lakukan saat ini. Ketika menjalani aktivitas di luar rumah, jadikan masker sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Entah saat bekerja, ke pasar, ataupun menuju tempat ibadah, masker wajib digunakan untuk melindungi diri dari droplets atau percikan air liur yang merupakan penyebab utama penularan virus corona. Dan juga rajin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60% dapat mencegah penularan virus corona. Selain itu, pemberlakuan social distancing juga harus dilaksanakan. Social distancing berarti menjaga jarak yang cukup dari individu ke individu lain untuk mempersempit jalur penularan virus. Jika seseorang harus berada di tempat umum, dia harus berada sekitar 2 meter dari orang lain. Sistem social distancing juga berarti tidak menyentuh orang lain, termasuk jabat tangan. Sentuhan fisik adalah cara paling memungkinkan seseorang tertular virus corona dan cara termudah untuk menyebarkannya. Social distancing tidak dapat mencegah 100% penularan, tetapi dengan mengikuti aturan sederhana ini, individu dapat memainkan peran penting dalam memperlambat penyebaran virus corona. Jika dilakukan dengan benar dan dalam skala besar, social distancing dapat memutus atau memperlambat rantai penularan virus dari individu ke individu lain. Seseorang dapat menyebarkan virus corona setidaknya selama 5 hari sebelum mereka menunjukkan gejala. Social distancing membatasi jumlah orang yang bersentuhan dengan orang yang terinfeksi dan berpotensi menyebarkan virus bahkan sebelum mereka menyadari bahwa mereka terjangkit virus corona. Kita juga harus menjaga pola makan sehat bergizi dan seimbang untuk mendukung sistem daya tahan tubuh. Dari sinilah dapat kita simpulkan bahwa untuk memutus rantai penyebaran virus corona, kita harus mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga kebersihan dan kesehatan diri dengan sebaik-baiknya. Saya berharap
kita semua bisa disiplin dalam mematuhi protokol sehingga wabah ini dapat segera berakhir dan kita bisa menjalankan aktivitas normal kembali. Karena tanpa disiplin diri, tak mungkin bisa kita lewati wabah ini. Seperti sebuah mata rantai, hanya putus apabila kita bersama-sama berjuang untuk mengakhiri. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.